Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan dalam pelindungan Allah semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi untuk pertemuan yang ketiga dan juga pertemuan yang keempat pada mata kuliah Matematika Bisnis. Untuk tugas yang kemarin nanti silakan, dikerjakan ya, yang ada materi sebelumnya silakan dikerjakan dan silakan juga di-upload, sebelum pertemuan yang berikutnya untuk mata kuliah Matematika Bisnis. Pada materi hari ini kita akan menjelaskan tentang fungsi linier. Fungsi linier ini berkaitan dengan grafik atau biasanya kalau teman-teman masih ingat itu di mata kuliah ekonomi ya, ekonomi makro ataupun mikro itu disimbolkan dengan fungsi baik itu permintaan ataupun penawaran. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan membahas secara detail. Jadi capaian pembelajaran yang kita harapkan di mata kuliah matematika bisnis ini yang pertama teman-teman memahami fungsi linier, yang kedua mampu mempraktekkan perhitungan di dalam fungsi linier. Ada yang masih ingat ini? Tadi sudah sempat saya singgung ya. Jadi ini ada dua fungsi yang sangat melekat kaitannya dengan fungsi linier. Jadi kalau fungsi linier itu umumnya berbentuk satu garis, entah itu garisnya dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Nah, ini contoh dari fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan kan disimbolkan dengan garis dari atas ke bawah. Ketika permintaan itu naik, maka biasanya harganya itu cenderung tinggi. Nah, ini permintaannya naik, harganya itu cenderung tinggi. Namun ketika permintaannya itu rendah, maka harganya juga akan rendah. Juga bisa dengan fungsi penawaran ya. Fungsi penawaran kan masih satu garis. Jadi fungsi permintaan atau fungsi penawaran ini merupakan implementasi di dalam fungsi linear. Nah, nilai X disebut sebagai wilayah domain dari fungsi, sedangkan nilai Y disebut sebagai jangkauan atau kisaran. Y sama dengan Vx. Kalau teman-teman masih ingat pada pertemuan awal dulu ada X sama dengan A min BP. Nah, ini merupakan bagian di dalam fungsi linear. Kalau ini langsung disimbolkan dengan Y sama dengan Vx, Y itu merupakan variabel bebasnya, sementara X-nya ini merupakan variabel terikat. Nah, di dalam fungsi linear, ini ada contoh untuk menghitung bagaimana sih menentukan kemiringan slope-nya atau bagaimana sih garisnya itu ditentukan. Yang pertama, dengan menggunakan metode dua titik. Untuk rumusnya, ini ada ini ya, Y min 1 dibagi X min X1 sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Y sama dengan Vx. Nah, ini contohnya ada soal A3,2 B 4,6. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Jadi 3,2 ini ataupun B46 ini belum bisa kita buat garis. Ini harus kita buat persamaan dulu. Y sama dengan Vx, nanti baru bisa dibuat bagaimana kemiringan slope-nya atau garisnya itu bagaimana. Nah, untuk menghitungnya kita masukkan saja. Berarti ini merupakan ini merupakan X1, 3 ini. Sementara Y ini merupakan Y1. Nah, untuk yang 46 berarti 4-nya ini merupakan X2, 6-nya ini merupakan Y2. Nah, langsung saja kita masukkan dengan rumus yang tadi. Nah, ini ketemu Y sama dengan Y min 2 sama dengan 6 dikurangi 2 dibagi 4 kurangi 3 dikali X min 3. Karena X-nya ini bisa pindah ruas ya. Pindah ruas ke samping sini sehingga nanti lebih mudah untuk menghitungnya.
Y min 2 sama dengan 4, X min 3, nilai 4 ini merupakan hasil pembagian antara 6 dikurangi 2, 4 dikurangi 3, 1. Jadi 4 dibagi 1 nilainya 4. Setelah kita hitung, nah ketemu Y-nya ini, min 2-nya ini nanti akan pindah ruas di sini. Jadi yang semula min menjadi plus. Ketemu nilai persamaannya, Y sama dengan 4X min 10. Nah, persamaan inilah yang nantinya kita gunakan untuk menghitung atau untuk menentukan bagaimana sih kemiringan slope di fungsi linear ini. Nah, ini untuk jawabannya. Nah, bagaimana sih caranya agar kita tahu nilainya ini berapa, nilainya ini juga berapa. Nah, tentu ini kita harus buat nilai nolnya. Ketika Y sama dengan 0, nah tentu nilainya kan 4X min 10 ya. Kita istilahkan Y-nya 0. Jadi 4X sama dengan 10. Berapa nilai X ketika 10 dibagi 4, berarti nilainya ada 2,5 untuk nilai X-nya. Berikutnya, kalau untuk Y-nya itu berapa nilainya? Caranya sama seperti Y sama dengan 0 tadi, jadi kita bikin X-nya itu menjadi 0. X sama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 0, maka nilai Y-nya itu min 10. Nah, kita sudah dapat nilai X dan juga Y-nya. Setelah itu baru kita masukkan di persamaan linearnya. Garisnya itu bagaimana sih? Grafiknya itu bagaimana? Nah, ternyata untuk grafiknya ini nilai Y, berikutnya ini nilai X. Nah, tadi kan untuk Y-nya kan min 10 ya, min 10 ini. Nah, sementara nilai X-nya 2,5. 2,5 di sini. Jadi garisnya dari bawah ke atas. Atau biasanya di persamaan fungsi ini merupakan contoh dari fungsi penawaran dari bawah ke atas. Nah, terakhir untuk ini ada contoh yang lain untuk menghitung fungsi linear. Kalau ini diketahuinya ada dua persamaan yang sudah ada nilainya. Kalau tadi kan masih berupa potongan ya, ini persamaannya sudah ada, tinggal bagaimana kita menentukan untuk nilainya, baik itu X ataupun Y. Caranya bagaimana? Caranya kita harus mengeliminasi. Jadi ini ada dua persamaan, kita tentukan nilai untuk kita eliminasi agar angkanya ini bisa 0 nantinya. Jadi ini yang kita ibaratkan nilai X-nya ini kita kalikan 2, begitu juga dengan persamaan yang kedua ini kita kalikan 3. Kenapa? Agar nantinya nilai X ini bisa 0. Nanti kalau 0 kan kita tahu nilai Y-nya. Jadi kita metode eliminasi dulu. Nah, setelah eliminasi, kita temukan nilai Y-nya ini merupakan pembagian antara min 16 dari 16. Jadi ini dikurangi ya, nanti ketemu ini hasilnya. Y sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 1 ini dimasukkan di persamaan. Nah, setelah itu kita baru temukan nilai X dan juga Y-nya. Nilai X-nya itu 3, terus Y-nya ini 1. Nah, karena ada dua persamaan, maka nilai X dan Y gabungan ini merupakan nanti titik temunya antara persamaan 1 dan juga persamaan kedua. Nah, persamaan 1 ini kita tentukan seperti tadi, seperti ini tadi ya. Ketika Y-nya 0 ataupun X-nya 0. Nah, hasilnya seperti ini. Ketika ini merupakan titik pertemuan antara persamaan 1 dan juga persamaan 2 tadi. Nah, kalau untuk nilai min 3 ataupun nilai min 2,3 ini dari hasil ketika X-nya itu dijadikan 0 ataupun Y-nya dijadikan 0. Nah, ini contoh di dalam bidang ekonomi, nanti bisa teman-teman pelajari seperti itu. Sama contohnya, hitung dengan metode eliminasi dulu, nanti baru dijadikan 0. Nah, ini untuk latihan soalnya, nanti silakan dikerjakan di Google Form. Terima kasih atas